Baik, selamat siang adik-adik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh ketinggian, kecepatan, dan gesekan terhadap besar energi yang dihasilkan. Namun sebelum daripada itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama. Baik, saya dari Universitas Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, mahasiswa semester 4. Dan pada kali ini materi yang kita bahas adalah pengaruh ketinggian, kecepatan, dan gesekan terhadap besar energi yang dihasilkan. Baik kami dari kelompok 1. Untuk materi yang kita bahas kali ini ada meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu kita masuk ke dalam pendahuluannya itu. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Dan energi juga merupakan hal yang bersifat abstrak, di mana ia tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan. Berdasarkan hukum kekalan energi, energi sendiri tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun hanya dapat diubah atau dapat dikonversi menjadi bentuk yang lain. Jadi energi yang ada di dunia ini kita tidak dapat menciptakannya, namun kita dapat mengubah atau mengkonversikannya ke bentuk yang lain. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan pada awal, bahwa kita akan membahas pengaruh ketinggian, pengaruh kecepatan, pengaruh gesekan, dan kita juga akan membahas besar energi yang dihasilkan. Dan yang terakhir itu akan kita simpulkan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengaruh ketinggian itu seperti yang ada pada slide ini. Ini adalah salah satu contoh, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa ini di mana buahnya itu jatuh. Nah, buahnya ini jatuh juga tidak terlepas dari pengaruh ketinggian yang mempengaruhi buah kelapa tersebut untuk jatuh, sehingga ketinggian itu berpengaruh pada besar energi yang dihasilkan. Besar energi yang dihasilkan itu meningkat dengan ketinggian yang lebih tinggi, karena hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi yang menarik objek dari ketinggian yang lebih tinggi. Objek di sini yaitu buah kelapa. Jenis energi yang dipengaruhi oleh ketinggian yaitu energi potensial. Terus ketinggian juga memiliki pengaruh pada laju pelepasan energi, di mana pada ketinggian yang lebih tinggi itu laju pelepasan energi itu lebih cepat. Hal ini disebabkan tuh karena adanya gaya gravitasi yang menarik objek dengan lebih kuat. Lanjut, pengamatan dalam pengaruh ketinggian juga seperti yang ada pada slide itu, ada gambar bola, di mana mula-mulanya bola itu berada di titik konstan itu artinya tetap di titik awal, dan pada perubahan energi yang dihasilkan bola ini sampai pertengahan itu dia mengalami ketinggian dan akan kembali ke posisi awal. Nah, ketika kita mencoba mendorong benda ke arah atas, kita akan merasa sulit. Kita merasa sulit untuk mendorong karena ketinggiannya bertambah. Pada saat itu, energi potensial yang tersimpan lebih banyak, karena energi potensialnya adalah energi maksimum yang bersedia diperlukan untuk mengubah ke bentuk lain. Pada ketinggian yang lebih tinggi juga, kita akan membutuhkan lebih banyak tenaga atau energi untuk membuat objek bergerak. Jadi semakin tinggi ketinggiannya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, seperti
gambar yang ini juga masih ada kaitannya dengan gambar kedua sebelumnya, di mana di sini kita akan membahas bagaimana ketinggian itu berpengaruh terhadap potensial gravitasi energi. Nah, tentu kita pernah melempar benda, entah itu batu atau kita bermain layang-layang dan lain sebagainya. Nah, jika ya atau pernah kita melakukan hal tersebut, dengan sendirinya kita akan mengamati. Kita akan mengamati bahwa bola itu bergerak atau benda yang kita lempar ke atas itu akan bergerak ke atas dibanding saat kembali ke tanah. Nah, untuk menjawab fenomena atau kejadian di atas ini, maka kita perlu mengetahui dan kita perhatikan persamaan energi potensial gravitasi, di mana energi potensial gravitasi itu sama dengan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di atas juga mengatakan bahwa energi potensial dan ketinggian itu berkolerasi satu sama lain. Jelas juga bahwa peningkatan ketinggian potensial gravitasi dia tuh meningkat secara proporsional. Di sini juga gambar ini juga masih menjelaskan untuk pengaruh ketinggian gravitasi, seperti pohon pada gambar ini, buah kelapa yang ada dalam pohon, yang ada pada pohon ini akan ketika benda diangkat dan dipisahkan oleh jarak tertentu dari pusat bumi, benda tersebut berada di tempat yang berlawanan dengan gaya gravitasi, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk menarik objek ke arahnya. Energi potensial juga yang tersimpan mulai beraksi pada saat ini, dan energi kinetik adalah bentuk energi potensial yang diubah dan membuat benda kembali ke tanah. Jadi dengan bertambahnya ketinggian, objek memiliki lebih banyak energi potensial untuk kembali ke tanah. Objek di sini yang dimaksud adalah buah kelapa yang ada pada pohon kelapa yang di slide ini. Di sini juga ada gravitasi atau contoh pengaruh gravitasi dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu pada kecepatan. Materi yang berikut yang kedua itu kita akan membahas juga pengaruh kecepatan. Nah, kecepatan juga berpengaruh pada besar energi yang dihasilkan. Besar energi yang dihasilkan itu, besar energi yang dihasilkan di sini, dia meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena disebabkan oleh adanya gaya gesekan yang menghambat gerak objek. Jenis energi yang dipengaruhi oleh kecepatan yaitu energi kinetik. Nah, kecepatan juga memiliki pengaruh pada laju pelepasan energi. Pada kecepatan yang lebih tinggi, laju pelepasan ini akan lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gesekan yang menghambat gerakan objek. Jadi ketiga gambar ini menjelaskan bahwa di dalam kecepatan itu ada pun pengaruh-pengaruh kecepatan yang mempengaruhi benda-benda atau apa yang kita lakukan untuk menyatakan kecepatan itu lebih tinggi, kapan dia lebih tinggi dan kapan dia akan kembali ke posisi awalnya. Nah, di sini juga pengaruh kecepatan yang terjadi pada kincir angin. Kincir angin di sini juga memiliki pengaruh kecepatan yang sangat signifikan juga, sehingga jenis energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda itu memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Dan acuan energi kinetik adalah saat benda berada dalam posisi diam, yaitu nilainya sama dengan 0 atau konstan. Dan semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya.
Begitu juga jika kelajuan benda semakin cepat, maka energi kinetik suatu benda tersebut semakin besar. Secara matematis kita dapat melihat bahwa energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dengan m itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan v adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon, dan ek adalah energi kinetik benda, satuannya joule. Materi yang berikut yaitu pengaruh gesekan juga. Nah, pengaruh gesekan juga kita dapat rasakan dalam kehidupan kita setiap hari, di mana gesekan juga berpengaruh pada besar energi yang dihasilkan meningkat dengan gesekan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gesekan yang menghambat gerakan objek. Pada gesekan yang lebih tinggi, laju pelepasan energi akan lebih cepat. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gesekan yang menghambat gerakan objek. Nah, ini adik-adik dan teman-teman bisa melihat contoh pengaruh gesekan dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, maka pengaruh gaya gesekan terhadap benda selanjutnya akan menghasilkan panas. Dimana kalau kita menggesekkan ke kedua telapak tangan kita, pasti lama kelamaan kita akan merasakan panas. Nah, itu contoh pengaruh gesekan dalam kehidupan kita setiap hari yang sederhana yang sering kita temui dalam kita setiap hari. Nah, gaya gesekan menghasilkan panas yang dapat menghangatkan benda dari proses gesekan. Misalnya, ketika cuaca dingin, kita mencoba untuk menggosok kedua telapak tangan kita. Perlahan-lahan kedua telapak tangan kita akan menjadi hangat karena gesekan di antara telapak tangan yang menghasilkan panas. Nah, di sini juga ini menjelaskan, grafik ini menjelaskan atau slide ini menjelaskan bahwa energi terbesar yang ada di muka bumi itu adalah matahari. Nah, dari sini energi yang ada di matahari itu akan disiarkan oleh satelit dan akan diubah untuk keperluan kehidupan kita setiap hari. Setiap hari seperti di sini ada bola lampu, di sini ada nuklir, terus di sini ada pelangi, ada angin. Nah, itu semua berpengaruh dari besar energi yang dihasilkan, yaitu energi matahari yang ada di bumi. Besar energi yang dihasilkan dipengaruhi oleh ketinggian juga, kecepatan, dan juga gesekan. Mengapa demikian? Ketiga faktor ini juga memiliki pengaruh pada laju pelepasan energi. Semakin tinggi ketinggian, kecepatan, dan gesekan, maka semakin cepat laju pelepasan energi. Nah, pada kesimpulannya itu kecepatan, ketinggian, dan gesekan itu memiliki pengaruh yang signifikan pada besar energi yang dihasilkan. Semakin tinggi ketinggian, kecepatan, dan gesekan, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Ketiga faktor ini juga memiliki pengaruh pada laju pelepasan energi yang semakin tinggi pada ketinggian, kecepatan, dan gesekan. Semakin cepat laju pelepasan energi. Oke. Di sini juga seperti yang sudah kita mendengarkan dan kita membaca bersama pada pembahasan materi kita kali ini,
Di sini juga ada contoh atau langkah kerja untuk kita menentukan pengaruh kecepatan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan dengan simulasi. Simulasi di sini yaitu simulasi PET. Kita bisa mendownloadnya di Play Store atau di Google juga. Nah, ini adalah langkah kerja sederhana di mana kita akan membuat salah satu simulasi pada aplikasi yang kita download di simulasi PET. Kita membuka web PET simulasi pada browser, terus kita mengklik pada menu simulasi energi untuk membukanya. Terus klik pada menu Measure. Nah, di sini juga masih dalam simulasi PET itu, yang langkah berikut itu kita mencentang semua variabel simulasi yang ada atau yang ingin kita analisis, karena terdapat dua simulasi yang berbeda yang akan dilakukan. Maka yang pertama itu uh, analisis yang pertama pada simulasi itu yaitu simulasi 1 dilakukan dengan kita mengabaikan gesekan, karena gesekannya sama dengan 0, jadi kita abaikan saja. Dan pada simulasi yang berikut itu, simulasi kedua, simulasi itu kita lakukan dengan adanya gesekan, karena gesekan tidak sama dengan 0. Yang berikut itu kita meletakkan peseluncur atau objek simulasi pada satu ujung lintasan atau titik awal. Nah, ini seperti teman-teman dan adik-adik lihat, ini seperti kita membuat salah satu lintasan. Lintasannya kita buat seperti ini, dan kita pada poin yang kelima itu kita meletakkan objek pada satu ujung lintasan titik awal. Nah, ini kita asumsikan saja bahwa ini titik awal, dan dari situ kita akan menentukan pengaruh kecepatan yang ada di dalam simulasi tersebut. Yang kita akan mengklik tombol play untuk memulainya, terus lalu pause saat peluncur mencapai titik tinggi ujung lintasan akhir. Ini anggap saja lintasan akhir, dan yang terakhir itu kita akan melakukan perekaman atau pengambilan data. Baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik dan teman-teman pada materi kali ini. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam presentasi kali ini, dan sekali lagi terima kasih atas semua kerjasamanya.